Nah, karena itu yang harus kita kembalikan adalah bahwa kitalah yang harus berubah, gitu. Karena ketentuannya bahwa mata uang itu harus dari bahan yang punya real. Kalau tidak ada emas, perak, tidak ada perak, gandum, jewawut atau jagung atau kedelai dan sebagainya, tapi bukan kertas. Karena kertas tidak ada nilainya, tidak bisa dipakai sebagai uang. Kita harus berubah. Nah, tentu tidak bisa membalik tangan perubahan itu, karena ini kan proses 300 tahun. Tapi belum terlalu lama, ketika tsunami terjadi, orang-orang Aceh menemukan kembali mata uang emas yang dulu dipakai oleh kakek neneknya. Dan hari ini dengan mudah kita bisa cetak, gitu. Tetapi tentu bertahap, gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa itulah yang kita perlukan hari ini adalah kembali kepada Allah SWT dan Rasulnya. Kecuali ya kita menyerah pada kondisi ini, dan ini sudah pasti kolaps, gitu. Orang Eropa sekarang sudah mengatakan di Eropa tidak ada masa depan, di Amerika tidak ada masa depan, karena terjadi krisis demi krisis. Nah, kita belum terlalu merasakan itu, tapi apakah kita mau menunggu? Dan bukan kita tidak merasakan tahun 98 ketika harga telur dari 2000 menjadi 7000 dalam waktu 2 minggu. Artinya kita menjadi 3 kali lebih miskin, dan hari ini harga telur sudah 21.000, 3 kali lebih miskin lagi, gitu. Nah, jadi karena itu sekali lagi marilah kita memulai memahamkan ini kembali dan ikuti ketentuan yang ada, gitu. Karena dulu ulama mengatakan ya kita ini darurat, gitu. Nah, darurat itu yang tidak boleh lama-lama, kita harus mengubah supaya kembali kepada cara kita. Nah, Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini adalah guru kita yang mengajarkan ini semua. Beliau adalah seorang Eropa, seorang dari Skotlandia, hari ini bermukim di Cape Town. Beliau mengatakan begini, hidup di zaman ini salah satu rahasianya adalah apa yang dibuang orang kau pungut, pungutlah apa yang orang buang hari ini. Maknanya adalah semua kebaikan yang ada pada tetua-tetua kita hari ini dibuang semua. Itu yang harus kita pungut kembali. Dulu ketua kita menggunakan uang emas, gunakan kembali uang emas. Dulu ketua kita menggunakan uang perak, kembali pakai uang perak. Dulu tetua kita menggunakan kitab-kitab karangan para ulama dulu, sekarang dibuang, diganti dengan kitab-kitab yang bikinan orang hari ini, dibuang, pungut kembali. Tradisi berzikir yang sudah dibuang, pungut kembali. Tradisi Melayu yang sudah tidak ada sekarang, hidupkan kembali, karena itu yang akan menyelamatkan masa depan kita. Demikian tadi, mungkin ada yang lain Bapak-bapak. Pak Usu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amir yang kami hormati, saya tertarik sekali. Yang saya ini kan bagaimana konsep kita menabung kalau menggunakan ini, dan adakah konsepnya nanti lembaga-lembaga untuk menerima tabungan kita nanti? Karena kan biasanya kita menabung untuk anak-anak kita nantinya. Nah, terus bagaimana caranya dan bagaimana lembaga yang mungkin kita buat seperti itu? Terima kasih. Baik, menabung itu halal, tapi bukan kebiasaan kaum muslimin. Karena harta itu keberkahannya bukan pada jumlahnya, tapi pada perputarannya. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kita dikondisikan harus menabung. Karena kalau tidak menabung, tadi itu, besok kita nggak bisa sekolahkan anak kita, kita tidak bisa membayar rumah sakit. Kenapa begitu? Karena riba. Tadi itu, karena kita menggunakan sesuatu yang tidak ada, ya, tapi dianggap bernilai. Mau namanya rupiah, mau namanya dolar, itu ghaib, tapi bernilai. Akibatnya Nabi sudah mengatakan semua yang kamu punya hancur kecuali emas dan perak. Nah, sehingga dulu ketika misalnya muamalah berjalan, tidak ada riba, tidak ada uang kertas, tidak ada bank. Bank seperti yang saya jelaskan tadi hadir bersamaan dengan sistem baru ini, sistem riba ini.
Nah, dulu yang dimiliki masyarakat ya tanah, kerbau, sawah, kebun gitu. Jadi yang namanya tabungan dalam pengertian seperti kita hari ini ya tidak ada, tidak perlu, tidak diperlukan gitu. Nah, karena itu dalam masa transisi ini memang dalam hal finansial yang paling pokok kembali pada harta. Jadi jangan menabung uang kertas, jangan pernah menyimpan uang kertas. Semakin disimpan semakin tidak ada harganya. Cara yang terbaik adalah diproduktifkan, jadikan modal usaha, dia akan bertambah. Dalam hal masih lebih, sedekahkan. Masih lebih juga, ya barulah disimpan. Nah, disitulah menabung itu halal. Tapi sekali lagi, jangan menabung uang kertas, tabunglah emas dan perak. Nah, tetapi ada batasnya, yaitu setiap 20 dinar atau 200 dirham, setiap setahun sekali harus dizakati. Gitu. Jadi kita mempunyai harta banyak boleh. Gitu, tetapi tidak boleh lupa dizakati. Nah, zakat itulah yang kita tidak punya pilihan, bahwa zakat itu hanya sah dibayar dengan emas atau perak. Nah, ini yang harus mulai dipahami. Jadi kita mulainya dari situ. Nanti akan ada brosur, saya yang ketinggalan di pondok pesantren, yang menjelaskan bahwa zakat harta itu hanya sah dibayar dengan emas atau perak. Nah, itulah sebagian yang kemarin kita bagikan, dan itulah cara kita memulainya. Mulai dengan zakat gitu. Jadi sekali lagi, kalau jawaban praktis atas pertanyaan itu ya tabunglah emas. Tapi kalau menabung emas yang terbaik sekarang ini ya bukan dinar, karena kalau dinar ini kan berupa koin supaya beredar. Jadi kita menggunakan koin emas dan perak tidak untuk dirupiahkan, jadi dia bukan investasi. Jadi kalau mau menabungnya emas, tabunglah emas batangan gitu, dengan ketentuan setahun sekali bayarkan zakatnya. Dan nyimpannya di mana? Ya simpan di rumah atau di tempat yang kita hanya tahu, hanya kita yang tahu gitu. Karena satu hal ya, soal menabung ini sekarang, kita hidup ini di bawah ilmu sihir hari ini. Kan selalu diberitahu di mana tempat menabung paling aman hari ini. Nah, di bank. Itu penipuan besar. Nyimpan uang di bank itu paling tidak aman. Belum bapak keluar dari bank itu, uang itu sudah nggak ada, sudah raib. Oh, tapi kan bisa bilang, loh, tapi setiap saya ambil duit, ada tuh duitnya. Uang siapa yang diberikan? Uang orang lain yang datang sebelum kita datang mau ambil. Betul nggak? Di bank itu nggak ada uang. Itu kenapa selalu dijaga satpam, supaya mengesankan bahwa di bank itu ada uang. Uang itu tidak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, uangnya itu hanya ada di byte komputer. Sebab ketika kita menyimpan 1 miliar dalam bank, apa yang diberikan ke kita? Selembar kertas bahwa bapak ada uang sama saya 1 miliar dalam bentuk rekening. Nah, terus oleh bank uang ini diaku sebagai miliknya, negara mengakui bahwa itu menjadi milikmu. Nah, lalu dia bilang, orang-orang kamu mau beli rumah nggak punya duit kan, mau beli mobil nggak punya duit kan. Jadi misi pertama bank adalah membuat semua rakyat harus miskin. Karena hanya dengan rakyat miskin bank bisa hidup, ngutang sama dia. Nah, uang 1 miliar ini bisa dia putar untuk 20 orang gitu. Dan itu sebabnya kalau kita pergi ke bank mau ambil duit, nggak usah besar-besar. Sekarang mau ambil 200 juta saja, bisa nggak langsung ambil? Nggak bisa. Pasti banknya bilang, tolong kasih tahu saya dulu. Dia cari-cari dulu mana ada duit 200 juta gitu. Dan kalau kita bareng datang ke bank ambil uang, apa yang terjadi? Bangkrut banknya. Memang uangnya enggak ada gitu. Jadi sangat tidak aman menyimpan uang di bank. Dan begitu kita simpan, besok nilainya sudah turun. Semakin lama disimpan semakin turun nilainya. Itulah bagaimana riba bermain begitu. Nah, tentu ke depan kalau semua sudah mulai banyak menggunakan dinar dirham, nah nanti akan ada satu lembaga namanya wadiah. Kalau tidak mau nyimpan sendiri, di lembaga wadiah itulah kita menitipkan. Nah, tapi beda dengan uang kertas. Kalau kita nitipkan emas, kapanpun didatangi, dia lihat emasnya mesti ada di situ. Cuma dipegang saja sama dia. Tidak seperti uang kertas. Uang kertas bisa diputar-putar dengan bentuk elektronik tadi itu. Gitu.
Demikian Bapak. Ya, silakan Bapak. Mungkin ada yang lain lagi. Wah, Pak Junai, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Amir. Terkait belakangan ini kan kecenderungan kembali kepada syariat Islam itu lumayan tinggi, tapi masih terkait kepada bank-bank yang diciptakan tersebut. Sekarang muncul ada bank muamalat, Mandiri Syariah, BRI Syariah, segala macam. Jadi pikiran-pikiran kita masyarakat muslim ini terkooptasi, oh ini sistem yang syariat, kan begitu mereka jual. Itu seperti apa, Amir, menyikapi itu? Apakah benar itu menjalankan syariat atau hanya kamuflase saja berdasarkan bagi hasil yang mereka terapkan? Selanjutnya terkait kalau kita membeli emas tadi, emas batangan atau apapun, kalau kita simpan di bank itu kan kita membayar lagi untuk biaya penyimpanan itu, dan membayar itu pakai uang kertas, tidak pakai potongan emas tadi. Misalkan kita simpan satu batang yang 1 on, mereka tidak kurangi kadar yang 1 on, tapi kita membayar dengan rupiah misalkan, seperti itu. Terima kasih. Ya, perbankan syariah ini jebakan gitu. Jadi kan saya jelaskan ya, kehidupan itu kalau disistematisir 2 pilarnya, politik dan finans. Nah, politiknya adalah melalui tadi negara fiskal dengan demokrasi dan sebagainya. Nah, ekonomi dengan perbankan dan uang kertas. Nah, kemudian umat Islam sudah melupakan model kita sendiri, yaitu sultania dengan muamalahnya. Lalu mereka memikirkan bagaimana supaya umat Islam ini bisa menerima. Maka diciptakanlah teori yang namanya teori politik Islam dan ekonomi Islam. Tapi sebetulnya teori ekonomi Islam dan politik Islam itu hanya kamuflase, hanya istilah-istilahnya saja yang digunakan. Jadi partai Islam, konstitusi Islam dan seterusnya, itu hanya sebutan saja. Nah, dalam bidang ekonomi pun begitu. Ada bank, mereka bilang ini ada bank Islam. Ada asuransi, di sini ada asuransi Islam. Dulu Pak Harto menolak istilah Islam, dipakailah istilah syariat, jadi bank syariat. Dulu mau disebutnya sebagai bank Islam, Pak Harto nggak mau. Bank syariah, ekonomi syariah, itu sama saja, persis sama, hanya beda istilah gitu. Nah, karena itu yang harus kita lakukan tadi bukan kita mengislamkan kehidupan sekuler ateis ini, tapi yang harus kita hidupkan adalah model kita sendiri, yaitu sultania dengan muamalah, dengan pasar, dinar dirham, zakat dan seterusnya. Dan kita tidak konfrontatif karena kita tidak melawan siapa-siapa. Kita bukan anti pada sistem ini, kita bukan mau melawan sistem ini, tapi kita mentaati perintah Allah SWT dengan menjalankan apa yang harus kita jalankan. Ini nanti karena batil runtuh sendiri. Allah SWT menyatakan hadirkanlah yang hak, maka yang batil akan sirna. Nah, hari ini yang batil merajalela karena kita yang menghidupi, kita yang menyuburkan, kita terlibat di dalamnya, kita membiarkan dan seterusnya. Nah, jadi ringkasnya bahwa semua yang disebut dengan label syariah itu bohong belaka. Kan tidak ada puasa syariah, tidak ada haji syariah, tidak ada sholat syariah. Yang ada sholat atau nggak sholat, puasa atau tidak puasa. Nah, begitu ya dalam ekonomi, yang ada ekonomi atau muamalah gitu, tidak ada ekonomi syariah. Nah, adapun sekarang masa transisi seperti saya sampaikan, kita kan tidak seperti membalik tangan, semua ini akan terus berjalan. Tapi kita memulai seperti Rasul SAW ketika diutus, kan tidak vakum. Rasul SAW diutus dalam hegemoni Romawi dan Persia. Sama hari ini kita, ketika kita mau menjalankan ajaran Nabi SAW, kita di bawah hegemoni sistem, ini juga sistem Romawi yang berlaku hari ini. Ini adalah bentuk modern dari kekuasaan Romawi dan Persia gitu. Nah, kita mengikuti cara Nabi, apa yang diberikan Allah SWT jalankan, apa yang diberitakan jalankan gitu. Nah, lama-lama dengan sendirinya ketika Islam tegak, yang lain runtuh gitu. Nah, dalam masa transisi seperti tadi, kalau harus menyimpan emas tapi harus bayar pakai rupiah, ya tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah tidak tunduk patuh pada pengelabuan mereka menyimpan dalam uang kertas, uangnya nggak ada dan nilainya merosot gitu. Kalau dalam bentuk emas, emasnya kapanpun ada, nilainya tidak merosot gitu, bahwa kita masih harus berhubungan dengan membayar ongkos
sewanya dan sebagainya, yaitu itulah darurat yang harus kita hadapi gitu. Demikian. Mungkin ada lagi? Bos Mas ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja ini Pak. Saya pribadi tertarik benar dengan yang disampaikan Pak Amir tentang globalisasi. Indonesia ini Pak termasuk bukan Islam saja, negara kita termasuk dirugikan, yang mana cerminan ekonomi suatu negara adalah uang. Kita sudah berada senang tidak senang di dalam sistem yang tidak kita bisa mengelak, sistem yang sudah diakui alat ukur, alat pembayaran adalah berupa kertas. Jadi kalau kita mau ini dikatakan tadi itu bahwa batil atau riba. Bagaimana kita keluar dari riba dan menghilangkan yang batil? Solusinya supaya fase-fasenya Pak, setidak-tidaknya kami yang hadir di sini sudah bisa mengarah untuk sasaran menegakkan syariat Islam tadi, amr ya, di dalam terutama tentang transaksi atau hak kekayaan tadi Pak. Jadi kita setiap waktu kalau berbicara masalah global, rupiah ini kan semau-mau negara maju menentukan nilai rupiah kita. Jadi kami tertarik benar supaya walaupun sekecil apapun kita jangan subhat dengan mereka. Jadi barangkali ini karena menyangkut besar ini Pak, jadi kita barangkali yang kecil apalagi di Kabupaten Ketapang ini untuk meyakinkan bahwa transaksi berupa dirham atau emas ini kan sulit untuk meyakinkan, barangkali tidak usah di publik Pak, di lingkungan kecil kita saja. Misalnya saya mulai sekarang menyimpan setiap bulan saya dapat menyisihkan emas, saya simpan di rumah berdasarkan apa yang disampaikan Pak Amar. Begitu saya memerlukan, ini tidak efektif Pak. Jadi uang ini saya memerlukan transaksi yang saya perlukan efektif, sekarang saya tidak bisa. Jadi mohonlah sedikit barangkali penyampaian kami mudah-mudahan dapat dipahami supaya setidaknya kami dapat mengarah mencegah batil. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sekarang ini memang hidup sudah di dalam cengkraman sistem, ya kan. Nah tapi sistem ini kita bisa hijrah, bisa keluar darinya dengan cara menegakkan model kita sendiri. Nah sekarang kan kemudian pertanyaan caranya bagaimana, kan begitu. Ini adalah urusan yang sifatnya sosial, dan karena itu kita harus mulai dari yang paling basic, yaitu bahwa kita harus berjamaah. Kita tidak bisa berjalan sendiri, karena transaksi itu pun minimal 2 orang gitu. Nah hanya dasarnya adalah bahwa
transaksi di dalam syariat Islam itu mesti antara minkum, redho sama redho, tidak bisa dipaksa. Kita sekarang pakai uang kertas kan karena dipaksa. Rupiah ini begitu dibawa ke Singapura nggak laku, kita dipaksa oleh orang Singapura, kamu harus pakai dolar Singapura, tapi dolar Singapura saya harganya 10.000 kali dari rupiah, begitu. Nah, lalu dasar kita apa? Kalau rela sama rela, dasar kita satu, ketaatan kita kepada Allah SWT, gitu. Nah, karena itu juga harus pelan-pelan dikembalikan. Itu sebabnya tadi saya jelaskan bahwa perjalanan syariat Islam itu syariah harus dibangun dengan perjalanan mengenai hakikah. Dan itu kenapa harus dikembalikan. Kalau syariat itu adalah jalan kita dalam hal yang sifatnya lahiriah. Nah, hakikat jalan yang sifatnya rohaniah, kita harus ikut tarikah. Kita harus mengikuti para mursyid. Dan ini harus berjalan bersamaan. Gitu. Karena hanya bila batiniah kita bersih, masalah-masalah yang lahiriah itu lebih mudah. Nah, tapi kembali ke soal syariat ini, maka kita harus berjamaah. Dan yang paling basic, berjamaah itu ya harus dipimpin oleh orang yang kita percaya sebagai pimpinan kita, ulil amri kita. Dan dalam Islam itu disebut sultan. Karena ini Kesultanan Tanjung Pura harus dikembalikan. Harus dikembalikan adanya kesultanan di Tanjung Pura untuk perlahan-lahan nanti menjalankan hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan tadi itu. Gitu. Nah, konkretnya adalah kalau dalam hal kita memulai ini, selain sambil kita berpikir bagaimana supaya sultannya kembali ditegakkan di Ketapang ini, kita memulai dengan muamalahnya, ya kan? Nah, kemarin kami sudah berdiskusi dengan beberapa pedagang. Insya Allah nanti akan makin banyak. Mereka akan membentuk namanya, kemarin masih dipikir-pikir namanya apa, tapi kira-kira akan disebut sebagai syarikat dagang Islam. Nah, inilah para pelopor yang akan memulai menyatakan kami mulai hari ini menerima transaksi pembayaran dengan dinar emas dan dirham perak. Dan mudah-mudahan itu makin meluas, makin meluas, makin meluas. Dan jangan lupa bahwa emas dan perak itu dimanapun laku, tidak ada emas dan perak tidak laku. Gitu. Itu adalah fitrahnya sebagai harta. Gitu. Nah, yang kedua adalah selain para pedagang-pedagang ini tadi pasar kita mulai, dan alhamdulillah hari Ahad ini nanti kita akan membuat semacam uji coba lah di halaman depan ini. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan sepekan sekali misalnya. Dan yang paling pokok tadi dimulai untuk pembayaran dan pembagian zakat. Gitu, karena kalau jual beli boleh tidak pakai emas atau tidak pakai perak, asal punya nilai. Di Jawa itu orang kalau membayar orang yang membantu panen tidak dibayar dengan uang, dibayarnya dengan gabah. Dan di Kalimantan Barat sini saya dengar banyak orang suka jual beli bayarnya pakai karet. Itu sunnah, itu cara yang betul, gitu. Nah, kembali ke hal dinar dirham ini, pelan-pelan kita perkenalkan, harus banyak edukasi, banyak sosialisasi, sambil dipraktekkan. Dan alhamdulillah kemarin juga Ustadz Jamai juga sudah bersedia akan memulai menerima pesantrennya pembayaran dengan dinar dan dirham. Jadi harus terus perlahan-lahan gitu. Dan di Jawa, di Sumatera juga sudah mulai sedikit demi sedikit. Jadi insya Allah perlahan-lahan makin dikenal, makin mudah dilakukan. Terima kasih. Ini waktunya pun masih ada, masih panjang Mir ya. Nah, ada lagi satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan tadi kita dinyatakan bahwa kita akan memunculkan sultaniah tadi itu ya. Nah, ini kaitannya dengan sistem bernegara kita, di mana kecuali ada beberapa daerah yang memang menghidupkan kesultanan ini seperti Jogja dan segala macam, tetapi apakah nantinya daerah-daerah ini kita mau dapat gambaran seperti apa sih nantinya itu pola-pola kesultanan yang dimunculkan nanti. Nah, kaitannya dengan konsep NKRI sekarang ini. Terima kasih. Yang penting ya, bahwa kita sekarang kan hidup dalam sebuah sistem, tapi seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak sedang melawan sistem apapun.
kita tidak sedang berbuat makar, kita tidak melawan NKRI gitu, tetapi bahwa secara fitrah yang disebut negara kesatuan itu sudah tidak ada hari ini, tidak ada, kecuali namanya. Republik Indonesia ini sudah tidak ada, kita tidak dipimpin oleh presiden. Presiden ini nggak bisa ngambil keputusan apa-apa, dia boneka saja, mengikuti kemauan semua investor asing. Ya. Secara real, secara hukum, Ya. kita ada ini, walaupun kita tahu di balik ini misalnya Illuminati. Iya, betul. Segala macam ini kan memang mengendalikan ekonomi dunia. Iya. Kenyataannya kan kita ya punya negara. Betul. Nah, jadi saya mau menyampaikan dulu secara substansial itu sudah tidak ada. Nah, memang secara formalitas hukum tadi itu memang begitu. Kita masih punya Undang-Undang Dasar 45, punya hukum positif dan sebagainya. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa kita tidak melanggar satupun peraturan, baik itu konstitusi maupun undang-undang. Dalam hal apanya pun gitu, dalam ketika kita mentabalkan seorang sultan misalnya, ya tadi contohnya Jogja. Jogja itu bahkan masuk secara resmi sebagai sebuah provinsi, tapi dia kesultanan gitu. Nah, lalu dalam hal koin emas dan koin perak itu kita tidak mencetak uang yang menyaingi rupiah, tidak. Karena definisi mata uang menurut undang-undang positif adalah mata uang yang dipaksakan sebagai alat tukar. Kita dinar dan dirham tidak kita paksakan. Dan bagi kacamata hukum positif itu bukan jual beli, bukan uang, itu perhiasan. Nah, hukum kita kan hukum syariat Islam bahwa koin emas dan perak adalah uang, tapi dari segi hukum positif ya itu seperti kalau tadi orang membayar kopi dengan karet. Baru kemarin saya ketemu pedagang muda dari Pontianak, saya bilang, oh saya jual kopi saya dibayar pakai karet. Itu tidak melanggar undang-undang. Sama ketika saya bilang saya mau menjual HP saya atau kopi saya tapi bayar dengan emas gitu. Nah, jadi ini sudah teruji, sudah berjalan, tidak ada satupun peraturan atau hukum yang kita langgar. Satu. Yang kedua, bahwa kita basisnya adalah adat, tradisi, di mana ini juga diakui sejak zaman Belanda, bahwa di luar hukum Hindia Belanda pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat, dan yang dimaksud hukum adat dalam hal di Nusantara adalah syariat Islam. Itu sebabnya ada slogan adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah gitu. Jadi dalam hal itu kalau ini dianggap melanggar hukum, saya sudah ditangkap polisi dari 20 tahun yang lalu, karena saya sudah menjalankan ini dari tahun 2000 dan 16 tahun gitu. Jadi ya tidak ada sedikit pun yang kita langgar gitu. Tapi dari segi kacamata kemasyarakatan, inilah yang akan menyelamatkan masa depan kita. Ini yang akan membebaskan kita dari kungkungan sistem global yang sudah tidak ada kendalinya gitu. Tapi dalam proses akan runtuh. Nah, supaya kita jangan ikut runtuh, marilah di sisa waktu yang kita masih diberikan oleh Allah SWT ini, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik, Usu. Mungkin masih ada yang lain, Pak? Hai, masih ada? Gunting tukang bangas kita. Iya. Bang Moya gunting tukar bakas ya, tukar baju boleh mah. Ditambahkan. Mungkin saya tambahkan juga sedikit bahwa hari ini kan sudah ada 4 sultan yang mencetak dinar dan dirham, yaitu Sultan Kasepuhan Cirebon, kemudian Sultan Muzaffar Shah Ternate, tapi beliau sudah mangkat mungkin hampir 1 tahun yang lalu, jadi berhenti. Kemudian Sultan Sulu, Sultan Muizuddin Shah II, dan yang keempat adalah Sultan Huzrin Hud dari Kesultanan Bintan itu. Nah, jadi
nanti akan semakin banyak para sultan yang mencetak uang emas dan perak. Dan lihat, ketika masyarakat dipimpin para sultan memberikan emas dan perak kepada rakyatnya dengan cara tertentu, ya kan? Artinya intinya adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan hartanya sendiri di bawah otorisasi sultan. Nah, ketika para sultan disingkirkan dan cuma dijadikan hiasan uang kertas, para bankir yang mengambil alih. Jadi dia pandai. Salah satu cara mengelabuinya, menghiburnya adalah para sultan tetap dipakai, cuma jadi buat hiasan uang kertas. Harta yang dirampas, kertas diberikan pada kita. Termasuk Patimura, orang yang, kenapa ada perang Patimura? Karena Patimura menentang perampasan perak yang dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Ternate. Gitu. Jadi Belanda waktu itu caranya memaksakan rakyat Ternate kalau bayar pajak bayarnya pakai emas dan perak. Tapi kalau Belanda beli pala, beli cengkeh, beli kopi, dia bayar pakai kertas. Nah, itu persis yang terjadi hari ini. Kita dipaksanya menyerahkan tenaga kita, ayam kita, kayu kita, beras, karet, ya kan? Mereka berikan dengan byte komputer. Gitu. Jadi kita hanya membalik saja prosesnya, gitu. Dan alhamdulillah ini sudah semakin hari para sultan sudah mulai memahami. Tapi sekali lagi bahwa sultan itu bukan titel, sultan itu bukan gelar. Sultan adalah amanah dari Allah SWT, izin dari Allah SWT untuk menegakkan hukum Allah SWT. Jadi adalah satu mandat, satu wewenang dan hak yang sangat penuh dengan keberkahan. Gitu. Jadi Allah SWT menyatakan, aku pinjamkan kekuasaan, aku berikan kehormatan kepada siapapun yang aku kehendaki, tapi aku cabut, aku hinakan siapapun yang aku kehendaki. Gitu. Jadi barang siapa mengambil tugas dan kewenangan ini adalah karena izin dari Allah SWT. Gitu. Yang tentu ada izin syariatnya, izin lahiriahnya, yaitu yang diberikan oleh rakyatnya, oleh alul hal wal aqd, oleh para pemimpin masyarakat yang memberikan kewenangan itu kepada satu orang yang dipercaya, yang diberi amanah. Gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan itu di Ketapang. Baik, kelihatannya sudah tidak ada lagi bapak-bapak yang mau mengajukan tanggapan atau pertanyaan, ya. Jadi saya sedikit menambahkan sebelum ini kita tutup dengan doa. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah kegiatan kita mengajak untuk memahami bagaimana kita menegakkan amr din kita sebagai sebuah amr, sebagai sebuah kegiatan fisik. Nanti sore maghrib bila berkenan, kami juga mengajak bapak maupun ibu, bapak ya khususnya bapak-bapak, untuk juga bisa mengikuti pengajaran ihsan. Jadi nanti maghrib bersama dilanjutkan dengan wirid, diwan dan daras, ya, semacam penyampaian pengajaran tentang ihsan, agar din kita ini benar-benar tegak, tidak hanya dalam dimensi fisik, dalam dimensi material, tapi juga dalam dimensi batin atau dimensi rohani. Sebelum ini diakhiri, kami mintakan kepada sesepuh kita Pak Ridwan untuk bisa memimpin dalam doa kita untuk ditutup. Semoga acara kita pada petang hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram sayyidina lahumul Fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqan wa lisanan zakiran wa qalban khasi'an halalan tayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyuh bil mutalifata wasyadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li sahibi hadzal bait warzuqhum minal halal wa jannibhum anil haram wa atmim niyatahum wa taqabbal diyabatahum warham amwatahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang, kita telah melakukan diskusi, memperdalam pengetahuan dan mendengarkan ajakan untuk kita bisa kembali menegakkan amar din Islam kita secara murni, untuk dalam bahasanya Amir Zaim berjaga-jaga dari keruntuhan, jadi jangan sampai kita ikut runtuh. Demikianlah acara kita pada sore ini, dan kembali saya mengundang untuk bapak-bapak bisa hadir maghrib nanti, kita maghrib bersama untuk mendengarkan atau mengikuti pengajaran tentang ihsan, yaitu dimensi ruhani, dimensi batiniah dari din Islam kita yang mulia ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.